Perkenalkan, nama saya Habib Brilian dengan NIM 2310862003 dari Prodi Ilmu Komunikasi B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Nah, tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas dasar-dasar logika mengenai beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu definisi. Dalam logika, definisi mengacu pada pernyataan formal yang menjelaskan makna suatu konsep atau istilah. Nah, definisi tersebut dirumuskan untuk menghindari ambiguitas atau tafsiran yang berbeda, sehingga konsep tersebut dapat digunakan secara konsisten dalam suatu sistem logika atau argumen. Definisi dapat bersifat stipulatif, memberikan makna baru pada istilah, atau deskriptif. Nah, yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi merujuk pada proses pengelompokan objek atau konsep ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh objek atau konsep tersebut. Nah, klasifikasi membantu dalam menyusun struktur konsep dan hubungan antara mereka, memungkinkan kita untuk memahami dan mengorganisasi informasi dengan lebih baik. Ini merupakan konsep penting dalam logika dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu proposisi. Nah, proposisi merupakan pernyataan yang dapat dianggap benar atau salah, tetapi tidak memiliki keduanya. Proposisi harus memiliki kejelasan dan kepastian sehingga dapat dinilai kebenarannya. Dalam logika, setiap term dalam proposisi yaitu term S dan subjek dan term P predikat memiliki luas yang berbeda-beda. Luas setiap term dapat dibedakan menjadi dua, yaitu term yang berdistribusi dan term yang tidak berdistribusi. Karena setiap proposisi memiliki dua term, maka luas setiap term tersebut juga berbeda dalam setiap proposisi. Nah, macam-macam dari proposisi. Yang pertama, yaitu ada proposisi A. Pada proposisi A, term S berdistribusi dan term P tidak berdistribusi. Contohnya, semua mangga adalah buah. Term semua mangga adalah term yang berdistribusi karena mencakup semua buah yang bernama mangga, sedangkan buah tidak berdistribusi karena makna buah tidak hanya mencakup makna saja, tetapi banyak buah-buah yang lain seperti buah jeruk, melon, semangka, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu proposisi E. Pada proposisi E adalah term S adalah berdistribusi dan term P juga berdistribusi. Contohnya adalah semua mangga bukan semangka. Term S semua mangga berdistribusi karena mencakup seluruh buah yang bernama mangga. Dan term P yaitu semangka juga berdistribusi karena juga mencakup semua buah yang bernama semangka. Nah, selanjutnya yaitu proposisi I. Pada proposisi I, term S tidak berdistribusi dan term P juga tidak berdistribusi. Contohnya, sebagian manusia adalah dermawan. Term S sebagian manusia adalah term yang tidak berdistribusi karena tidak meliputi seluruh manusia. Maksudnya itu hanya manusia, sebagian manusia saja. Sedangkan term predikat yaitu dermawan juga tidak berdistribusi karena tidak mencakup semua manusia dermawan, hanya manusia dermawan saja. Nah, yang terakhir yaitu proposisi O. Pada proposisi O, term S berdistribusi dan term S tidak berdistribusi dan term P berdistribusi. Contohnya, sebagian manusia bukan dermawan. Term S sebagian manusia yaitu tidak berdistribusi karena tidak meliputi seluruh manusia, hanya sebagian manusia saja. Sedangkan term predikat yaitu dermawan merupakan berdistribusi karena mencakup seluruh eksistensi yang dermawan. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir yang sering disebut sebagai fallacy merujuk pada pola pemikiran yang tidak valid atau tidak logis yang dapat merugikan kebenaran dari suatu argumen. Contoh yang banyak kita temui yaitu beberapa orang mengaitkan hubungan sebab akibat tanpa bukti yang memadai. Nah, kesalahan semacam ini dapat merugikan kausalitas argumen dan mengaburkan kebenaran. Jadi, kita menghindari kesalahan berpikir adalah penting untuk membangun argumen yang kuat, secara kritis memeriksa bukti, mengakui kompleksitas isu, dan menghindari generalisasi berlebihan dapat meningkatkan kekuatan dan validitas suatu argumen. Dengan memahami dan menghindari kesalahan-kesalahan ini, kita dapat membangun dasar berpikir yang lebih kokoh dan mendukung pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai hal yang ada di sekitar kita.
Demikian video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.